kita ketemu lagi di Market Movers, podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis buat kamu melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan dan bagaimana strategi investasi serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Kita juga akan update isu apa saja yang sedang berkembang di bursa saham sehingga perlu jadi perhatian kamu. Bersama saya Ines Nirmala, langsung saja kita mulai update-nya. IHSG dibuka naik 0,18% di hari sebelumnya, tapi itu cuma sesaat karena sampai pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, IHSG sempat turun 0,59% menjadi di level 5.980. Tampaknya situasi hari ini masih mengikuti perdagangan pekan lalu di mana IHSG terpantau lesu dan juga diwarnai aksi sell off dari investor asing yang memindahkan dananya ke instrumen yang lebih aman seperti misalnya obligasi. Kasus COVID-19 juga dinilai masih membahayakan perekonomian, apalagi terjadi peningkatan kasus di beberapa negara di dunia, terutama di India. Nah, bagaimana proyeksinya di pekan ini? Tentu aja kita pengen tahu ya, menjelang lebaran seperti apa situasi saham yang berpeluang kecipratan cuan. Dan sudah bersama kita ada Muhammad Wafi, analis dari Bahana Sekuritas. Halo Mas Wafi, apa kabar? Halo Mbak Ines, kabar baik nih Mbak. Sehat ya Mas ya? Iya, harus dong. Iya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dan kita ngobrol-ngobrol tentang outlook market untuk pekan ini. Iya, walaupun memang hari Senin ini dibukanya masih merah ya. Nah, itu dia. Kan kita lihat Senin ini dibuka kayaknya agak lesu nih. Mungkin Mas Wafi mau nambahin dulu apa yang terjadi pada market di minggu kemarin. Iya, jadi kalau kita lihat kan waktu hari Jumat ya, IHSG itu tutup di level 6.017. Itu kalau kita Mm-mm. bandingkan dengan satu pekan sebelumnya itu IHSG itu turun sekitar 1,1%. Nah, itu Mm-mm. dari rata-rata transaksi juga kalau kita lihat kan selama sepekan itu transaksi hariannya juga ternyata mengalami penurunan nih. Jadi rata-rata transaksi harian di rata-rata sekitar 7,7 triliun itu turun 9% dari rata-rata transaksi harian di pekan sebelumnya gitu. Jadi kelihatan memang Mm-mm. sepertinya investor ini masih cenderung sepi nih ya di pekan kemarin itu ya. Dan kalau kita lihat lagi dari data transaksi asing misalkan, ini asing ini di pekan kemarin juga net sale sekitar 1,1 triliun. Itu dengan saham yang paling banyak dijual asing itu seperti Mhm. TAPG, itu perusahaan sawit ya, produsen sawit yang baru listing, Iya. Triputra Agro. Kemudian ada Bank Mandiri, kodenya adalah BMRI, dan Bank Rakyat Indonesia, kodenya BBRI. Sementara asing Mhm. sendiri melakukan top net buy itu di beberapa saham big caps ini seperti Astra International, ASII, kemudian ada Bank BCA, kodenya BBCA, dan Tower Bersama, kodenya TBIG. Mungkin itu rekap data statistik ya perdagangan di pekan kemarin ya. Iya, jadi memang nilai transaksi rata-rata nilai transaksi harian itu juga turun dari pekan sebelumnya dan tadi Mas Wafi juga sudah menyebutkan saham apa saja yang top seller, top buyer. Nah, kalau berdasarkan analisa nih Mas Wafi, gimana prediksinya untuk sepekan ke depan? Sentimen apa saja yang bakal mempengaruhi bursa? Ya, kalau dari sisi sentimen sendiri ya, memang untuk pekan ini bisa dibilang minim sentimen makro nih, Mbak. Jadi Mhm. dari dalam maupun dari luar ini sentimen makronya bisa dibilang belum ada jadwal yang bisa membuat signifikan ya dampaknya ke market ya. Kan kalau di pekan kemarin kan sudah ada tuh pengumuman BI rate ya. Iya. BI rate akhirnya diputuskan flat, tapi ternyata ada sedikit statementnya nih dari BI yang kemudian direspon negatif. Apa itu? Ternyata BI menurunkan proyeksi GDP Indonesia nih, padahal Mhm. proyeksi GDP globalnya dinaikin. Nah, berarti itu
akhirnya direspon negatif kan akhirnya oleh market, dan saya rasa itu masih terus terdampak di hari ini nih, di hari Senin ini. Oh, seperti itu ya. Betul, betul. Nah, dengan minimnya sentimen makro seperti yang disebutkan Mas Wafi tadi, kira-kira saham apa aja yang bakal menopang pergerakan indeks di pekan ini? Ya, kalau dari sisi sektoral sendiri ya, memang kalau kita lihat uh, dari sisi sektor perbankan ya, walaupun hari ini sektor perbankan itu kan salah satu sektor yang mengalami penurunan terdalam nih Mhm, dari 9 sektor lainnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sektor ini masih cukup bagus ya, cukup prospektif kalau kita lihat. Memang tidak seluruh saham bank ya yang saya lihat masih cukup menarik, tapi beberapa, mungkin saya bisa katakan 3 dari 4 bank besar itu masih cukup menarik secara mhm, valuasinya. mhm. Kemudian sektor berikutnya itu adalah sektor aneka industri ya. Aneka industri itu yang paling besar bobotnya di situ adalah Astra International. Di mana kan kalau kita lihat di pekan kemarin Astra kan baru mengeluarkan laporan keuangan kuartal pertama 2021. Nah, itu sinyalnya kalau kita lihat laporan keuangan ya, memang kelihatannya ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari kuartal per kuartal, jadi di kuartal keempat 2020 dengan kuartal pertama 2021, itu sebenarnya sudah mulai ada tren recovery di situ. Jadi itu Mhm. yang kemudian saya lihat ini merupakan sinyal positif, dan terbukti kalau kita lihat di 2 hari terakhir ya, hari Kamis dan hari Jumat, itu saham Astra Internasional setelah mereka melaporkan laporan keuangannya itu justru mengalami kenaikan. Jadi saya rasa ini sentimen positifnya masih bisa berlanjut di pekan ini. Iya. Kemudian, Ada sektor apa lagi, Mas? nah selain sektor aneka industri ya, saya juga lihat sentimen positif juga di industri dasar nih. Nah ini masih kaitannya dengan Ramadan ya, bulan Iya, puasa ya. iya, Di industri dasar tuh karena isinya ada, salah satunya adalah poultry atau sektor ayam-ayaman ya, iya, mungkin unggas tahu ya? ya, unggas ya. Di situ ada Cepin, ada Karawan Pokpen, kemudian ada Java Compete, kodenya JPFA, ya, kemudian ada juga Malindo, kemudian yang baru listing kemarin kan ada WMUU ya. Mhm. Dan selain sektor poultry juga sebenarnya yang ada di industri dasar itu juga ada sektor semen ya, karena kalau kita lihat ini perlahan-lahan kan ekonomi kita sudah mulai menuju ke arah recovery nih ya, walaupun Iya. masih pelan. Nah, saya rasa ini dengan momentum ini akan cukup positif nih ke sektor semen kan, karena memang mereka lagging ya. Jadi kalau kita compare dengan valuasinya juga, sebenarnya saham-saham semen ini bisa kita katakan sudah under value. Jadi ini cukup positif juga nih sektor semen. Kemudian sektor consumer juga ya, itu masih cukup positif, dan juga sektor properti. Iya, menarik sekali ya Mas Wafi. Jadi ada beberapa sektor yang bisa menopang pergerakan di minggu ini antara lain perbankan, aneka industri, industri dasar, consumer dan juga properti. Nah, sekarang kalau kita melihat faktor eksternal, ini seperti apa yang memberikan pengaruh pada pergerakan saham sepekan mendatang? Kita juga tahu kan ya info tentang Amerika Serikat yang rencananya akan naikin pajak, ada juga tsunami COVID-19 di India dan isu geopolitik di Myanmar. Ini bagaimana pengaruh faktor eksternalnya? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi walaupun memang pekan ini minim sentimen makro ya dari Iya, eksternal, tapi juga ada sentimen lain ya, seperti sentimen istilahnya geopolitik ya. Jadi iya, salah satunya kan yaitu tadi rencana kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan pajak. Nah, saya lihat ini sebenarnya sentimen tarik-tarikan ya antara positif dan negatif nih ya. Di sisi lain, yang pertama mhm, begini, positifnya adalah kalau misalkan pemerintah Amerika Serikat menaikkan pajaknya, pajak korporasinya yang sebelumnya kan sudah diturunkan di eranya Presiden Donald Trump gitu ya. Nah, ini iya, sedikit banyak ini akan mendiscourage ya ke terutama para investor ya, sehingga mereka akan lebih memilih mencari alternatif investasi di negara lain yang memberikan return yang lebih bagus, dan tentu dengan tarif pajak yang mungkin relatif lebih rendah gitu ya. Salah satunya adalah ya tentu
emerging market gitu ya, seperti di ASEAN, Indonesia gitu ya, kemudian Thailand, Filipina ya. Tapi di sisi lain adalah kalau kita lihat dengan rencana pemerintah Amerika Serikat akan menaikkan pajaknya, ini juga mengindikasikan sinyalemen bahwa ekonomi Amerika Serikat juga menuju ke arah yang lebih baik nih. Implikasinya apa? US Treasury yield-nya ini bisa kita katakan Mas trennya Wafi masih agak akan terus nge-lag mengalami suaranya, kenaikan. Mas. Nah, ini US Treasury yield ini cukup menarik bulan terakhir. US Treasury yield ini cukup menarik di 1 bulan terakhir ya. Karena kalau yield-nya naik, ini kurang lebih rupiah kita akan melemah. Kalau rupiah kita melemah, ya itu tentu akan negatif lah ke IHSG. Jadi ini saya katakan ini tarik-tarikan ya, sentimen pajak Amerika Serikat ini ya. Kemudian yang sentimen dari India tadi ya, itu Betul. luar biasa sekali itu ya, tsunami COVID istilahnya ya. Nah ini ada satu sisi mungkin dikhawatirkan ini akan menyebar ke negara lain ya. Apalagi kemarin kan sempat ada laporan ada yang memberitakan bahwa ada beberapa ya dari warga negara India yang kemudian dikarantina di Indonesia, di Jakarta. Itu akan menjadi kekhawatiran masyarakat dan investor juga yang melihat jangan sampai kemudian terjadi ledakan lagi nih, atau istilahnya second wave atau third wave dan selanjutnya gitu ya. Nah ini akan menjadi momentum juga, karena mau tidak mau COVID ini masih akan menjadi sentimen yang dilihat oleh investor. Kalau angka penyebarannya semakin lama semakin turun, maka pemulihan ekonomi kita akan menjadi lebih pasti dan investor akan lebih confidence. Tapi kalau misalkan terjadi ledakan lagi, nah ini dikhawatirkan nanti pemulihan ekonominya akan tertunda ke IHSG. Jadi kurang lebih dampaknya sih seperti itu ya, Mbak. Ya. Jadi memang sentimen global ini memberikan dampak juga terhadap IHSG, seperti yang tadi sudah kita dengar dari Mas Wafi dari Amerika Serikat misalnya, ataupun tentang pandemi COVID-19 di India. Nah, kita juga mau tahu nih Mas Wafi, tadi setelah membicarakan saham-saham yang menarik untuk dicermati pergerakannya di pekan ini gitu, adakah yang sebaiknya dihindari? Seperti apa, Mas? Ya, untuk saat ini memang ya kita harus selektif ya. Misalnya selain dari 4 sektor yang tadi saya katakan, lima sektor yang saya katakan seperti perbankan, aneka industri, industri dasar, consumer dan properti, mungkin 4 sektor sisanya itu bisa kita hindari dulu untuk di pekan ini. Yaitu sektor apa saja? Yang pertama itu adalah sektor agriculture. Kalau kita lihat kan agriculture di pekan kemarin itu harga komoditasnya sudah naik cukup tinggi. Nah ini antisipasi akan ada profit taking di pekan inilah ya. Jadi akan ada penurunan di sektor agriculture. Kemudian sektor komoditi sih rata-rata ya, seperti harga coal, kemudian migas, gold, metal mining ya, seperti nikel dan timah. Itu juga pekan ini kelihatannya masih akan mengalami koreksi, jadi itu mungkin bisa dihindari terlebih dahulu. Kemudian sektor lainnya itu adalah sektor trade. Sektor trade itu sektor perdagangan di situ ya. Memang kalau kita lihat di pekan ini sentimennya masih cukup negatif. Sektor perdagangan itu isinya apa saja? Isinya itu adalah kebanyakan yang bobotnya besar itu adalah retailer seperti Mitra Adi Perkasa, Ramayana, Matahari ya. Kemudian sektor yang terakhir yang mungkin bisa dihindari dulu secara selektif itu adalah sektor infrastruktur ya. Infrastruktur itu seperti telekomunikasi, kemudian ada tower, kemudian juga ada penerbangan, jasa marga juga masuk di sektor infrastruktur. Iya, jadi yang perlu dihindari agriculture, pertambangan, trade, dan infrastruktur ya untuk minggu ini ya. Oke, kalau perkembangan info dari emiten, apa aja nih yang perlu kita ketahui, Mas Wafi? Iya, memang belum terlalu banyak ya. Tadi sudah saya katakan, sudah sebutkan mengenai Astra gitu ya, dari laporan keuangan kuartal pertama. Jadi musimnya ini memang di pekan ini, pertama musim pembagian dividen. Kemudian yang kedua adalah musim laporan keuangan
Jadi ini sekarang sudah mulai masuk ke laporan keuangan kuartal pertama ya. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan dulu. Nah, untuk dividen sendiri kalau kita lihat yang pekan ini yang akan mendapatkan cum date ya, yang ada cum date di pekan ini, dan saya lihat yield-nya juga cukup tinggi, itu hanya ada satu kebetulan, itu hanya ada di BTPS, itu Bank Tabungan Pensiunan Syariah kalau saya tahu. Kemudian sementara untuk yang yang dijadwalkan akan memberikan laporan keuangannya di pekan ini, dan juga akan mengadakan RUPS-nya ya. Kalau RUPS itu kelihatannya salah satu agendanya juga dividen nih. Itu ada BCA, BNI, kemudian ada SMGR, Semen Indonesia, Tower Bersama, dan Sumarekon, SMRA. Iya. Nah, kita kalau ngebahas tentang pergerakan minggu lalu ya, Mas, yang ini kita, membahas lagi tentang situasi hari ini pasar yang masih mengikuti perdagangan pekan lalu di mana IHSG terpantau lesu. Ini kenapa nilai rata-rata transaksi harian pekan lalu itu turun 11,3% menjadi 8,6 triliun rupiah. Ini ada insight apa nih yang bisa Mas Wafi sampaikan? Ya, sebenarnya banyak variabel ya kalau kita mau mencari tahu kenapa rata-rata transaksi itu turun gitu ya. Salah satunya memang ya saya sebutkan beberapa variabel. Yang pertama bisa jadi memang para pelaku pasar ini, investor, melakukan wait and see sebenarnya di pekan itu ya. Jadi wait and see-nya dalam artian mungkin saja mereka lebih menunggu pasar melakukan koreksi sebelum mereka masuk. Jadi mereka siap-siap nih pegang cash, tidak terlalu banyak masuk ke saham misalkan dalam satu pekan terakhir kemarin. Itu yang pertama. Nah, itu tentu akan membuatkan rata-rata transaksi kemudian turun ya Mbak ya. Iya. Kemudian yang kedua, bisa juga karena faktor mereka switching aset misalkan. Switching asetnya misalkan dari saham, kemudian mereka switch di pekan kemarin ke aset finansial lainnya, misalkan seperti obligasi atau reksadana gitu ya. Atau mungkin yang non equity yang nggak punya underlying gitu, misalkan seperti mereka beli forex atau bahkan mungkin mereka beli kripto misalkan, yang sekarang lagi Lagi 2 pekan ngetren terakhir ya. ini cukup populer ya kripto, Dogecoin. Iya. Lagi banyak yang ngebahas soalnya nih, jadi mungkin orang jadi mau nyoba ikutan gitu. Iya, Iya. padahal sebenarnya cukup berbahaya sebenarnya kalau kripto ini ya Mbak ya. Kenapa tuh, Mas? Iya, karena yang pertama satu itu mereka nggak punya underlying aset ya, itu yang pertama. Beda dengan saham. Jadi kalau saham itu kan ada underlying asetnya, ada aset tetapnya jelas gitu ya. Kalau kita beli Mhm. saham, kita beli kepemilikan. Jadi kita bisa mengklaim kepemilikan atas perusahaan fisiknya ada. Gitu ya. Kemudian kalau sementara kalau kripto itu tidak ada underlying-nya gitu. Itu hanya sebatas transaksi, sebenarnya sama saja dengan transaksi currency, cuman ini digital currency sebenarnya. Jadi itu yang membuat kripto itu sebenarnya nggak masuk ke Bursa Efek Indonesia gitu, tapi kripto itu masuknya ke Bapepti gitu ya, bursa berjangka ya, mereka di bawah situ, karena semua yang nggak punya underlying aset masuknya ke situ, dan mereka juga masih tetap diawasi di bawah OJK sebenarnya ya. Dan Iya. tahu saya memang belum ada regulasi khusus memang dari pemerintah kita mengenai cryptocurrency ini ya. Beda dengan Bursa Efek Indonesia yang memang sudah well regulated kan, undang-undangnya Mhm. juga ada gitu ya. Jadi itu ya. Jadi memang itu salah satu faktor, dan memang ini faktor paling penting. Kenapa? Karena dengan adanya underlying aset ini membuat sifat dari investasi itu resikonya semakin meningkat gitu ya. Kalau misalkan Iya, jadi memang perlu kehati-hatian ya jika ingin berinvestasi dalam kripto ini ya, Mas, ya? betul betul. Jadi jangan sampai lupa ya, prinsip investasi itu namanya high risk high return ya. Semua Mmm. produk investasi itu pasti ada. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin
return-nya gede banget, itu pasti ada resikonya yang gede banget juga gitu. Nah itu perlu diingat, nggak ada yang namanya high risk low return gitu. Nah itu nggak ada. Kalau Betul. ada boleh kasih tahu saya, ntar saya pensiun dini deh. Iya. Iya, betul betul. Nah ini, terakhir ya Mas Wafi, kita kan, sudah membahas banyak hal ya, mulai dari update saham minggu lalu seperti apa pengaruhnya kepada pekan ini, terus juga info-info emiten, banyak hal sudah kita bahas. Lalu seperti apa strategi investasi yang Anda sarankan saat ini? Iya, memang tadi cukup selektif. Tadi kan dari secara sektoral kita sudah bahas nih sektor-sektor yang ada 5 sektor yang masih cukup positif di pekan ini. Kemudian dari sentimen juga tadi kalau bagi para investor yang mengejar dividen itu masih bisa mengejar beberapa saham yang menjadwalkan ada dividen di pekan ini, dan juga ada beberapa emiten yang akan mengadakan RUPS, yang salah satu keputusan hasil dari RUPS-nya itu adalah soal pembagian dividen. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif investasinya juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tadi ya di 4 sektor yang bisa kita katakan cukup negatif di pekan ini, sebenarnya strateginya bukan berarti harus kita hindari ya bagi investor yang memang view-nya mau disimpan sampai selesai Lebaran. Itu beberapa sektor tersebut sebenarnya masih bisa dilakukan akumulasi beli ketika terjadi penurunan, karena balik lagi konsepnya, kalau long term investor itu ketika terjadi penurunan itu mereka lihatnya ada diskon. Nah kalau diskon itu kan biasanya mereka cari yang murah gitu. Nah, mereka Iya. kalau diskon pasti beli biasanya kan. Nah jadi itu sih beberapa strategi di pekan ini. Dan yang pasti memang kalau bagi para investor jangka pendek ya atau trader, ini tetap harus disiplin ya dengan potensial cut loss-nya sendiri ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih level-level cut loss-nya. Karena pengalaman saya di Indonesia banyak juga nih yang tadinya trader terus sekarang jadinya investor gara-gara lupa Iya. cut loss. Iya. Betul. Oke, Mas Wafi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan ini menarik sekali untuk jadi panduan kita dalam berinvestasi di pekan ini dan menyusun rencana supaya lebih menguntungkan juga pastinya. Sekali Ya, lagi, Mbak. terima kasih banyak Mas Wafi dari Bahana Sekuritas, analis dari Bahana Sekuritas. Semoga bisa membantu kita juga ya untuk berinvestasi agar lebih strategis. Sampai ketemu lagi Mas Wafi. Ya, sama-sama Mbak Ines. Sampai ketemu lagi. Iya, dan untuk kamu pastikan kita ketemu lagi di Market Movers pekan berikutnya, persembahan dari KBR dan Kata Data. Jangan lupa follow podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit. Semoga cuan. Dah.